Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu lokasi dan pengolahan produksi. Perkenalkan, nama saya Deananda Pratiwi dan teman saya Sukmawati Sarumpait, Herdiana Nasution, Ayulia Syafira, Bersama Karasution, Ariel Semanungkalib, Ceridu Yoga. Kita akan membahas materi yang sudah kita bahas. Saya akan membacakan penentuan lokasi usaha. Pemilihan lokasi sangat penting mengingat kesalahan dalam analisis akan meningkatkan biaya harus dikeluarkan. Misalkan permasalahan tempat untuk biaya produksi, karena biaya produksi tinggi maka harga jual menjadi kurang kompetitif. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik, yaitu faktor primer. 1. Dengan pasar. 2. Dengan bahan baku. 3. Tersedia lapangan kerja baik jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan. 4. Fasilitas transportasi seperti jalan raya, kereta api, dan pelabuhan. 5. Sarana dan prasarana serta sikap masyarakat. Ada pula faktor satu lagi, yaitu faktor sekunder. 1. Biaya untuk investasi dikelola seperti biaya pembelian tanah atau pembangunan gedung. 2. Prospek pembangunan harga atau kemajuan di lokasi tersebut di masa yang akan datang. 3. Kemungkinan untuk perluasan produksi. 4. Terdapat fasilitas penunjang lain seperti pusat pembelanjaan atau perumahan. 5. Iklim dan tanah. 6. Masalah pajak dan peraturan daerah setempat. Tujuan mendapatkan lokasi yang tepat dalam penentuan lokasi usaha, yaitu 1. Pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memudahkan dan memuaskan. Yang kedua, kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan, baik jumlah maupun kualifikasi. Yang ketiga, dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong bisa dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus. Yang keempat, kemudahan memperluas lokasi usaha. Yang kelima, memiliki nilai atau harga ekonomis yang lebih tinggi di masa mendatang. Dan yang keenam, tujuannya yaitu meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Ruang lingkup operasional produksi. Operasionalisasi produksi adalah segala kegiatan yang dilakukan secara sistematis berkaitan dengan teknik memperoleh input faktor produksi. Kemudian dilakukan pengolahan barang atau jasa agar siap dijual. Lokasi produksi adalah tempat melakukan kegiatan produksi suatu perusahaan. Perusahaan manufaktur disebut pabrik. Perusahaan dagang disebut gudang persediaan atau showroom penjualan. Perusahaan jasa juga dikenal sebagai panduan pelayanan. Terima kasih. Luas produksi. Luas produksi adalah jumlah atau volume output yang seharusnya diproduksi oleh suatu perusahaan dalam suatu periode. Penentuan luas produksi merupakan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Departemen Riset dan Pengembangan Produk yang dalam organisasi bisnis. Berdasarkan penelitian tersebut, ditentukan berapa jumlah atau volume produksi yang dilakukan agar produk tersebut laku di pasaran. 1. Jika luas produksi terlalu besar, maka akan mengakibatkan biaya dikeluarkan semakin besar atau investasi pada produk tersebut bertambah besar. 2. Jika luas produksi terlalu kecil, maka akan mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Untuk meningkatkan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan secara maksimal, dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, marginal cost adalah tambahan ongkos sebagai akibat dari adanya tambahan satuan produksi. 2. Marginal revenue adalah tambahan penghasilan sebagai akibat tambahan produk. Ketiga, perusahaan akan memperoleh keuntungan bila marginal revenue lebih besar dari marginal cost. Keempat, konsep break-even point berhubungan volume produksi, biaya, dan laba. Kelima, metode simplex merupakan salah satu metode linear programming yang digunakan untuk menentukan kombinasi dua atau lebih barang yang dihasilkan perusahaan agar keuntungan maksimal. Tata letak atau layout. Tata letak merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produk atau operasi.
Layout pabrik perlu direncanakan dengan baik mengingat layout pabrik berhubungan erat dengan kontinuitas proses produksi. Perencanaan layout dalam perencanaan dari kombinasi yang optimal antara fasilitas produksi serta semua peralatan dan fasilitas terlaksananya proses produksi. Layout atau tata letak adalah suatu keputusan yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Keuntungan dengan adanya layout yaitu memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Yang kedua, pemakaian yang menjadi efisien. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi maupun investasi. Yang keempat, aliran material menjadi lancar. Yang kelima, biaya pengangkutan material dan barang jadi yang rendah. Yang keenam, kebutuhan persediaan yang rendah. Jenis layout. 1. Posisi tetap. Tata letak jenis ini ditunjukkan pada proyek yang ukuran, bentuk tidak mungkin untuk memindahkan produknya. Contohnya gedung dan pembuatan kapal. 2. Orientasi proses. Tata letak orientasi proses ini didasarkan pada proses produksi barang atau pelayan jasa. Biasanya pada tata jenis letak ini bersamaan menangani produk atau jasa yang berbeda. Contohnya rumah sakit. 3. Proses layout. Tata letak yang menempatkan mesin. 3. Proses layout. Tata letak yang menempatkan mesin-mesin atau peralatan sejenis atau memiliki fungsi yang sama dalam satu kelompok atau satu ruangan. 4. Tata letak kantor. Tata letak ini jenis berkaitan dengan tata letak posisi pekerja, peralatan kerja, dan tempat untuk penyaluran informasi. 5. Tata letak pedangan ejaran atau pelayanan. Tata letak yang berkenaan dengan pengaturan atau alokasi tempat serta arus bermacam produk atau barang agar makin banyak barang yang dipajang. 6. Tata letak gudang. Tata letak ini ditunjukkan pada efisiensi biaya penanganan gudang dan memaksimalkan memanfaatkan ruangan gudang. 7. Tata letak produk. Tata letak jenis ini mencari pemanfaatan personal dan mesin yang terbaik dalam produksi yang berulang dan berlanjut. Sifat dan proses produksi. Sifat produksi perusahaan industri dapat dibedakan menjadi 4, yaitu ekstraktif. Produksi mengambil sesuatu dari alam dan bila perlu diubah menjadi hasil produksi ke pasar. Contohnya pertambangan dan pertanian. 2. Analitis. Produksi yang menggunakan jenis bahan mentah untuk memproduksi 2 atau lebih barang, jadi misalnya penyulingan minyak bumi. 3. Sintesis. Produksi yang menggunakan beberapa bahan untuk memproduksikan suatu macam barang, misalnya pabrik sepatu dan pabrik sabun. 4. Pengubahan. Produksi di mana bahan mentah hanya diubah bentuknya seperti pemergazian dan penjelasan besi. Proses produksi menurut Manulang 2013 dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Proses produksi yang kontinu. Perusahaan yang memproduksi barang yang sama terus-menerus, misalnya pabrik motor dan mobil. 2. Proses produksi yang tidak kontinu. Perusahaan yang memproduksi barang-barang sesuai pesanan atau produksi potongan, misalnya mesin pabrik umum. Bagaimana meningkatkan produktivitas? Produktivitas merupakan perbandingan antara output dan input, merupakan sebuah ukuran dari efisiensi manajer atau karyawan dalam menggunakan sumber daya. Langkah milik organisasi menghasilkan barang dan jasa. Ada 2 tipe rasio produktivitas, yaitu 1. Produktivitas total, yaitu menghubungkan nilai dari seluruh output dengan nilai seluruh input menggunakan rasio output total atau input total. Yang kedua, produktivitas sebagian, yaitu menghubungkan nilai dari seluruh output dengan nilai seluruh input, utama saja menggunakan rasio output total atau input sebagian. Rasio produktivitas sebagian yang lain mengukur jumlah bahan sisa, material yang terbuang, jumlah unit yang harus dikerjakan ulang, waktu siklus, panjang waktu yang diperlukan untuk melaksanakan suatu operasi, waktu tunda, dan waktu tidak produktif untuk memperbaiki mesin ini, produk, atau menunggu pelanggan. Pengukuran tersebut memberikan indikasi apakah sumber daya digunakan dengan baik atau disia-siakan. Rasio produktivitas dapat dihitung untuk waktu tertentu, mengukur efisiensi operasi pada waktu itu untuk dibandingkan dengan rasio periode lain sebagai ukuran untuk untung atau rugi produktivitas. Standarisasi dan normalisasi.
Untuk memperbesar prestasi kerja dan menurunkan harga pokok, perusahaan cenderung menerapkan standarisasi tinggi. Standarisasi berarti mengurangi variasi-variasi hasil produk sehingga barang yang diproduksi menjadi satu jenis, satu bentuk, satu kualitas, dan satu warna. Usaha ke arah ini mendorong agar tidak terjadi pengangguran karena pengurangan bahan mentah atau bahan pembantu. Normalisasi adalah perluasan dari standarisasi. Kalau standarisasi dilaksanakan oleh perusahaan, maka normalisasi dilaksanakan oleh sejumlah perusahaan. Normalisasi oleh sejumlah perusahaan berarti pada suatu cabang perusahaan dengan mengandalkan musyawarah mengenai kesamaan barang produksi yang mereka hasilkan. Normalisasi dapat terjadi karena perusahaan mengandalkan standarisasi yang kemudian dicontoh perusahaan lain. Sekian dari kami. Sekian video pembelajaran dari kami. Kami ucapkan terima kasih.